Batam dikenal sebagai kota pekerja keras, di mana industri berkembang begitu pesat, pekerjaan bersaing secara ketat, namun para pelayan Tuhan juga bertumbuh dengan sangat luar biasa. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pelayanan ladang misi di dalam pekerjaan. Nah, saya ditemani pada malam hari ini oleh seorang ibu yang luar biasa, pekerja keras, pelayanan juga, seorang ibu rumah tangga juga, pokoknya banyak title-nya. Kita sapa saja narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Ibu Dita. Selamat malam juga Ana. Ya, gimana kabarnya Bu? Tentu saja selalu luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya, biasanya kalau saya nonton Gacin, ada CEO muda saat ini yang lagi menyamar. Iya, saat ini juga saya ditemani orang CEO yang sedang menyamar sebagai narasumber podcast. Aduh, terima kasih Bu sudah datang di tengah kesibukannya. Terima kasih juga Ana sudah diundang ya untuk boleh berbagi di acara malam hari ini. Iya. Ya. Nah Bu, kalau misalnya berbicara soal pekerjaan secara profesional, tapi kita lihat Ibu juga bekerja. Nah, tapi ada orang biasanya suka memisahkan antara pekerjaan profesional dan pelayanan. Nah, bagaimana Ibu melihat di ladang misi antara orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang melayani? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, setiap kita itu kan memang dipanggil sama Tuhan dengan satu tujuan, ya, yaitu untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan, gitu ya. Nah, jadi seharusnya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, termasuk di tempat kerja, seharusnya kita tidak melupakan panggilan itu, gitu ya. Jadi melakukan misi pekerjaan pelayanan atau pekerjaan untuk melayani Tuhan itu bukan berarti kita di tempat kerja terus kita mau khotbahin orang. Bukan berarti seperti itu, atau misalnya kita bawa-bawa traktat penginjilan gitu ya di tempat kerja. Ya boleh-boleh saja hal itu terjadi, tetapi kita kan juga punya tugas dan tanggung jawab gitu ya. Kalau kita mau melakukan hal-hal itu di jam-jam istirahat, jam-jam sedang tidak bekerja, tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab kita, boleh-boleh saja itu dilakukan. Tetapi yang mau disampaikan di sini bahwa kita bisa memakai tempat kerja kita untuk mempraktekkan prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu dengan cara memberikan yang terbaik di tempat kerja, yaitu dengan cara menunjukkan attitude anak-anak kerajaan Allah di tempat kerja, yaitu dengan cara kita hidup dengan mindful ya, dengan satu kesadaran, kita hidup dengan penuh kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, yang mana Tuhan rindu ingin memancarkan sinarnya, ingin menyatakan pribadinya melalui kehidupan setiap kita. Jadi di tempat kerja itu adalah kesempatan sebenarnya untuk kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Begitu Ana, ya. Tapi kalau misalnya bicara soal ladang pelayanan kan kita tuh harus penuh kasih, sabar, seperti itu. Tapi kalau di tempat kerja kita tuh harus berintegritas, tegas, kayak gitu. Nah, jadi gimana membedakan antara hal tersebut Bu? Misalnya di tempat kerja ada politik kerja, tapi kalau di pelayanan kan harus dengan kasih, seperti itu. Ibu ngelihatnya gimana sih Bu? Iya, sebenarnya politik kerja atau politik ya, istilah politik itu nggak cuman di dunia kerja, di dunia pelayanan pun ada-ada aja hal itu gitu. Karena sebenarnya bukan bicara tentang di mana kita berada sih gitu ya, tetapi kan memang dunia ini dunia yang sudah jatuh. Jadi memang akan banyak sekali kemungkinan kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin punya motivasi-motivasi tertentu sehingga bisa mempolitisasi keadaan gitu ya, untuk bisa mencapai tujuannya dia secara pribadi gitu. Jadi di
dimanapun itu gitu, tidak hanya di tempat kerja. Nah tadi kalau kembali ke pertanyaan Anda, gimana nih caranya nih antara satu sisi kita mengasihi, yang kedua kan di tempat kerja harus tegas, harus penuh dengan integritas gitu ya. Jadi sebenarnya jangan sampai disalahpahami bahwa orang tegas itu tidak punya kasih gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah pemahaman yang salah. Sebenarnya orang bisa kok tegas, tetapi sebenarnya di balik ketegasannya itu sebenarnya karena out of love gitu loh. Orang menegur orang lain, orang menyatakan kesalahan orang lain, orang mengharapkan orang lain bisa berubah. Itu selama dasarnya, motivasinya di belakang itu semua ya, jadi yang mendorong, yang menggerakkan untuk dia melakukan hal itu, selama itu motivasinya adalah motivasi mengasihi, motivasi menyayangi, motivasi yang membangun, itu dilakukan atas dasar cinta, atas dasar kasih gitu ya. Jadi jangan sampai disalah mengerti dengan begini loh, kalau kamu mengasihi aku, kamu harusnya nurutin dong semua keinginan aku. Oh itu salah gitu ya. Justru kalau dia bilang dia mengasihi seseorang, tapi dia ngikutin terus apa yang orang itu mau, bahkan ketika orang itu salah tetap terus diikutin gitu ya, tetap terus di entertain gitu, maksudnya maunya apa tetap harus diikutin, itu jangan-jangan bukan kasih, bukan dia mengasihi orang itu, tapi dia mengasihi dirinya sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi dia nggak mau konflik sama orang itu. Ya udahlah, demi nggak mau konflik, saya nggak mau ribut, saya mau hidup damai-damai aja, saya mau cari aman dalam tanda kutip. Ya udah, saya nggak usah ngomong, nggak usah ribut sama dia. Kelihatannya menurut orang yang menerimanya, karena semuanya diturutin, semuanya oke-oke aja, oh saya dikasihi. Padahal justru hal itu bisa menjerumuskan. Contoh sederhana gini, Nak. Untuk anak berumur 3 tahun, ya, ketika Ana bilang dia nggak boleh main pisau, dia nggak boleh pegang pisau, dimain-mainin, apakah itu artinya Ana nggak sayang sama dia? Sayang kan, karena Ana tahu anak 3 tahun dikasih pisau bisa membahayakan dirinya, betul nggak gitu ya. Nah jadi ketika kita bilang enggak, dia nangis mungkin gitu ya, kenapa aku nggak boleh pegang gitu, kenapa kok aku nggak diizinin. Tetapi kita lakukan itu, kita berkata tidak karena kita mengasihi dia gitu ya. Daripada kita memilih untuk ya udahlah, daripada nih anak nangis, daripada nih anak ribut, kasih aja lah gitu kan. Ujung-ujungnya dia bisa terluka gitu ya. Nah itu jadi harus bisa membedakan antara yang pertama, kita mengasihi seseorang bukan berarti kita mengikuti apapun keinginannya. Yang kedua, ketika kita berkata tidak atau ketika kita berkata tegas sama seseorang gitu ya, bukan berarti kita tidak mengasihi orang itu gitu ya. Yang terpenting adalah hanya kita dan Tuhan yang tahu apa motivasi yang ada di dalam diri kita. Nah, motivasi hati inilah yang harus clear gitu ya. Dan kita harus belajar untuk ikut prinsip kerajaan Allah, prinsip firman Tuhan, sehingga kitanya juga jelas gitu loh, bahwa kita nggak ikutin maunya dia karena kita sayang sama dia gitu. Terlepas dari habis itu kita dibenci, kita disalah mengerti gitu ya. Terlepas dari habis itu mungkin kita difitnah gitu ya. Sejauh kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu dasarnya kita mengasihi dia, itulah yang seharusnya terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Itulah yang disebut dengan berintegritas, bertindak sesuai dengan kebenaran firman dan bukan bertindak hanya untuk mencari aman gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya di tempat kerja kita mau mempraktikkan iman kita kepada Tuhan ya Bu, lingkungannya toksik gitu, terus ya udahlah, korupsi kecil-kecilan nggak masalah lah, semua yang lain juga ngelakuin kayak gitu. Gimana sih Bu kita mempertahankan iman kita kalau misalnya lingkungan semua nggak mendukung kita seperti yang Ibu bilang tadi? Ya, memang ya itu balik lagi ya, lingkungan dimanapun kita berada akan sangat besar kemungkinan kita ketemu sama orang-orang yang toksik gitu ya. Nah, disitulah pentingnya justru kita
tetap pada prinsip dan tetap yaitu menjalankan integritas kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, dan tetaplah hidup benar gitu ya, tetaplah hidup benar. Dan saya sendiri mengalami selama pengalaman saya bekerja ya, saya bekerja tuh sudah kurang lebih 22 tahun ya saya bekerja. Pengalaman saya bekerja 22 tahun, saya ikut Tuhan, saya bekerja, dan saya tahu waktu saya dipanggil Tuhan bekerja, saya juga tahu bahwa pekerjaan itulah ladang misi yang Tuhan percayakan kepada saya. Di situ banyak peluang kalau misalnya kita mau gitu ya, untuk kita hidup nggak benar, untuk kita dapat uang dengan cara yang nggak benar gitu ya. Banyak sekali peluang. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap berada di jalannya Tuhan, tetap kita memilih untuk ikut apa yang jadi maunya Tuhan, saya perhatikan dan saya melihat Tuhan itu nggak pernah membiarkan kita meminta-minta roti gitu ya. Dia terus memberkati kehidupan anak-anaknya yang setia sama dia gitu ya. Dan Tuhan itu justru semakin hari semakin mengangkat kita gitu ya, semakin mengangkat kita dan membawa kita dari hal-hal yang mustahil, dari hal-hal yang nggak mungkin bagi kita untuk kita bisa lakukan. Dia terus bawa kita untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan pribadinya gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu ya. Jangan mengkompromikan kebenaran hanya karena kenikmatan sesaat, karena mungkin ketika kita korupsi misalnya, kita dapat kenikmatan yang mungkin kita bisa nikmatin setahun contohnya gitu ya, duitnya itu bisa kita nikmatin selama setahun. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya harta yang kita peroleh yang bukan merupakan hak kita, yang tidak seharusnya kita miliki harta itu gitu ya. Itu sebenarnya yang kita sedang lakukan adalah kita sedang mencuri berkat kita sendiri di masa yang akan datang gitu. Jadi kan sayang gitu. Jadi itu artinya kita sedang menabung kesukaran di masa depan. Artinya kita lagi ambil rezeki kita ke depannya gitu loh. Jadi sabar aja, segala sesuatunya itu indah pada waktunya Tuhan. Kalau hari ini kita ngerasa sesek, kita ngerasa kok kayaknya pengeluaran banyak, pemasukan no up gitu ya. Sementara harga barang-barang terus naik, menghimpit gitu ya. Tetaplah terus mengandalkan Tuhan, tetap berharap dan tetap lakukan yang terbaik ya, yang ada di depan mata kita. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, layani Tuhan, layani sesama gitu. Percayalah bahwa pada waktunya kita akan menuai kok. Pada waktunya kita akan menuai dengan penuh sukacita gitu. Jadi sabar aja, tenang gitu. Ada waktunya, untuk segala sesuatu ada waktunya ya. Tapi kalau misalnya kan Bu, sekarang ini cari kerjaan susah. Iya. Kalau misalnya kita nggak ikuti dengan apa yang lingkungan di tempat kerja mau, atau mungkin atasan menyuruh kita memanipulasi sesuatu, kita tetap percaya sama Tuhan gitu. Tapi atasan atau rekan kerja meminta kita memanipulasi. Nah. Kalau misalnya kita pikirkan lagi, kalau misalnya nggak sesuai, harus keluar, cari kerja susah. Menurut Ibu gimana sih kalau hal itu terjadi? Iya, kebetulan saya puji Tuhan belum pernah berada di posisi itu ya Ana. Jadi saya minta maaf kalau mungkin jawaban saya kurang tajam ya terkait hal itu, karena nggak punya pengalaman pribadi kebetulan. Tetapi sebenarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, bisa saja berkata tidak gitu ya, ketika memang diminta untuk memanipulasi data. Dan benar, cari pekerjaan itu memang susah saat ini. Tetapi jangan lupa ada satu kebenaran juga, bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup gitu ya. Dan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita adalah Tuhan yang setia. Jadi ketika kita ngerasa situasi kerja kita nih kayaknya udah nggak bener lagi gitu ya, kita udah ngerasa nggak damai sejahtera kerja di sana gitu ya. Nah, cobalah untuk mulai yang pertama-tama
membincangkan hal ini dengan Tuhan gitu ya, ngobrol aja sama Tuhan gitu ya. Tuhan, aku harus gimana, sikap apa yang harus aku ambil, kira-kira aku harus memperkatakan seperti apa gitu ya. Minta hikmat sama Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap ada kesempatan mungkin kita diminta untuk melakukan yang tidak baik gitu ya. Minta hikmat sama Tuhan bagaimana kita harus berkata-kata dengan atasan gitu ya, bagaimana kita harus bersikap gitu melihat situasi, keadaan dan semua hal ini gitu ya. Dan apabila mungkin ini sudah terjadi menahun dan sudah sangat menyiksa gitu ya, juga kita punya kesempatan kok untuk melihat kesempatan-kesempatan yang lain, peluang-peluang yang lain gitu ya. Coba mulai perluas radar kita gitu ya. Coba perbanyak pergaulan gitu ya. Ikut training-training peningkatan kompetensi diri. Nah, biasanya di training-training itu banyak kesempatan untuk kita bisa kenal, berjejaring, bernetwork gitu ya. Nah, kalau ada kesempatan untuk ketemu sama orang, jangan pakai itu untuk bersembunyi gitu ya, karena banyak sekali orang pada saat ada kesempatan untuk ketemu orang banyak lebih memilih berada di zona nyaman, nggak mau mingling around gitu ya, nggak mau sapa-sapa sana sini, maunya bergaul sama orang-orang yang cenderung sudah dia kenal saja gitu. Padahal sebenarnya ketika dia mau pakai kesempatan untuk berkenalan sama orang-orang di sekelilingnya, itu terbuka tuh peluang-peluang untuk dia bisa melihat kesempatan-kesempatan yang baru, dipertemukan dengan orang-orang yang baru, ada mungkin peluang usaha atau peluang tempat kerja yang baru gitu ya, yang bisa dia explore lebih jauh gitu ya. Jadi saran saya kalau memang menghadapi situasi seperti yang Ana sampaikan tadi, ya yang pertama minta tolong mendekat sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan untuk memberikan hikmat supaya tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berkata-kata ketika permintaan itu datang. Yang kedua, mulailah tingkatkan kompetensi gitu ya, dengan cara ikut kursus-kursus dan pakai kesempatan kita untuk kursus-kursus itu tidak hanya sekedar memperkaya diri dalam hal hard skill saja atau kompetensi yang memang nyata-nyata dibutuhkan di tempat kerja, tetapi juga lebih kepada soft skill, di mana kita juga memperluas pergaulan, makin banyak teman, makin banyak kesempatan untuk kita bisa melihat dan berkenalan dengan orang-orang yang baru dan mendapatkan kesempatan-kesempatan dan peluang yang baru. Tapi kalau misalnya saya dengar katanya Bu, di kota Batam ini kalau udah di atas 35 tahun udah nyari kerja susah, udah nggak ada peluang lagi untuk kamu masuk kemana-mana, jadi mau nggak mau ya udah di situ aja kamu bertahan gitu. Benar nggak sih Bu istilah seperti itu? Iya, kebetulan saya itu, ini kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya, saya itu baru tahun lalu kepikiran pengen resign dari tempat kerja gitu ya. Kenapa pengen resign? Karena saya ngerasa dari saya pertama nikah sampai saat itu gitu ya, saya selalu bekerja gitu, selalu bekerja, dan ada kerinduan lah, panggilan alam, panggilan emak-emak ya. Pengen rasanya ya udahlah di rumah gitu ya, pengen rasanya di rumah. Dan pada saat itu saya berpikir hal yang sama gitu ya, umur udah berapa gitu ya. Terus saya ngerasa nggak punya alasan yang kuat untuk saya bisa bekerja lagi gitu, karena siapa mau nerima orang seperti saya gitu, yang saya pikir siapa mau terima kerja ya orang udah umur sekian gitu. Saya udah kepala 4 bukan kepala 3 lagi, kalau tadi Anda bilang 35 gitu ya, 35, saya sudah 45. Udah beda 10 tahun gitu. Jadi siapa mau nerima gitu ya, jadi nggak kepikiran lah untuk kerja lagi gitu ya. Jadi udahlah jadi ibu rumah tangga teladan gitu harapannya gitu ya. Nah tapi ternyata apa yang kelihatan mustahil bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan gitu loh. Kadang-kadang kita lupa, kita terlalu sibuk storytelling, bilang sama diri kita sendiri bahwa kita nih nggak layak, kita nih nggak mampu, dunia udah nggak bisa lagi nerima orang-orang yang sudah usia tertentu misalnya. Tanpa kita sadari kita melimitasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu untuk bergerak dengan caranya Dia yang ajaib gitu loh.
Kita cenderung memilih cara-cara kita untuk mengukur keberhasilan kita gitu. Padahal sebenarnya jalan Tuhan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalannya Dia dari jalan-jalannya kita gitu. Nah, jadi saya nggak pernah sangka-sangka ternyata setelah saya berhenti kerja gitu ya, saya berhenti kerja, saya ingat tahun lalu di bulan Februari, berhenti kerja bulan Februari, bulan Maret nggak sampai minggu kedua bulan Maret, di bulan Maret awal tiba-tiba sudah ada yang nanya sama saya, gimana kalau misalnya kita bikin usaha bareng, apakah ada usulan atau apa, dan ternyata dari sana berkembang dan akhirnya bentuk sebuah unit usaha yang baru, membentuk sebuah perusahaan yang baru gitu. Dan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada lagi tawaran karena ada perusahaan yang minta tolong, karena perusahaan baru gitu ya, minta tolong dibantu untuk gimana caranya supaya mereka itu nggak ditipu gitu, karena mereka belum tahu kondisi di Indonesia, belum tahu keadaan di Indonesia, mereka perusahaan baru buka di Indonesia, mereka tanya, bisa nggak ya bantuin saya gitu untuk supaya saya ini nggak ditipu di Batam. Nah, dari sana dapat kesempatan bekerja di tempat yang lain lagi gitu ya. Habis itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba kok pengen ya buka usaha yang terkait dengan hal-hal ini. Loh, kok punya ketertarikan yang sama? Dan akhirnya singkat cerita bikin perusahaan yang baru. Jadi yang dulunya saya bekerja di satu perusahaan, tiba-tiba hari ini dengan situasi dan kondisi yang kata orang cari kerja susah, usia udah sekian udah nggak mungkin lagi bisa bekerja, justru Tuhan bukakan kesempatan saya bisa bekerja di 3 perusahaan yang berbeda. Ini udah mau 4 perusahaan yang berbeda. Dan saya juga masih mengajar, ada pelayanan juga gitu ya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bukan tentang sayanya, tetapi tentang betapa besar, hebat dan dahsyatnya Tuhan yang menyertai kita gitu ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah mempertanyakan kuasanya, jangan pernah sibuk untuk menyalah-nyalahkan keadaan atau punya mentalitas korban gitu ya. Tapi percayalah, ubah setiap keraguan, setiap ketakutan, setiap pertanyaan jadi kepercayaan gitu ya. Ubah itu menjadi, aduh, apa nih peristiwa besar apa nih yang Tuhan mau lakukan, mau kerjakan di dalam kehidupanku. Mulai belajar align sama apa yang Tuhan mau gitu, dan kita akan melihat kuasanya itu memang benar-benar luar biasa gitu. Jadi nggak ada yang mustahil. Usia 35 tahun itu masih sangat muda, masih banyak peluang, banyak sekali peluang, banyak sekali hal-hal besar yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Ini ada pertanyaan dari sahabat TikTok, Bu, dari Berkat, katanya, "Shalom Bu Dita, apa kabar?" Shalom, kabarnya luar biasa. Aku mau bertanya, Ya, apa silakan. satu pesan atau prinsip utama yang ingin Ibu bagikan kepada seorang yang saat ini merasa bersalah karena waktunya habis untuk bekerja dan merasa kurang melayani Tuhan? Iya, poin yang paling pertama, jangan pernah merasa bersalah. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, rasa bersalah itu justru membuat kita akhirnya nggak bergerak gitu ya. Ketika kita punya perasaan yang negatif dan itu kita biarkan berulang-ulang di dalam pikiran kita, maka perasaan yang negatif itu akan mengakibatkan lumpuhnya kemampuan kita untuk berpikir secara kreatif. Jadi pikiran yang negatif itu harus segera disingkirkan, digantikan dengan apa? Pikiran yang benar, pikiran yang baik, yang disebut kebaikan dan patut dipuji. Itu loh yang Tuhan perintahkan ke kita untuk berulang-ulang pikirkan semuanya itu. Ketika rasa bersalah menghantui kita, mulai katakan, "Tuhan, aku mengucap syukur untuk hidup yang Kau beri. Tuhan, aku mengucap syukur untuk hikmat yang Kau berikan dalam hidupku. Tuhan, aku mengucap syukur atas kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan sehingga aku bisa melakukan perkara-perkara yang besar untuk hormat
kemuliaan nama-Mu. Tuhan, aku bersyukur untuk pekerjaan, karena pekerjaan juga Tuhan yang berikan gitu ya. Tuhan, aku bersyukur untuk setiap klien, setiap rejeki, setiap closing, setiap berkat, setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ganti setiap pikiran negatif, setiap keinginan untuk menyalahkan diri sendiri dengan memperkatakan janji-janji Tuhan yang indah, berharga, dan mulia. Karena kenapa? Ketika kita menyadari betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan, di detik itulah sebenarnya kita sedang mengaktifkan prefrontal cortex atau otak bagian depan kita. Dan ketika otak bagian depan itu aktif, wow, perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar, perkara-perkara mulia itu semua terbuka gitu. Tuhan akan pakai kita di tengah-tengah keterbatasan waktu yang kita miliki mungkin untuk kita bisa mengelola itu semua dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi namanya gitu. Tetapi kalau kita sibuk menyalahkan diri sendiri, maka hormon bahagianya itu jadi terganggu gitu ya. Hormon bahagianya jadi terganggu, justru yang muncul adalah hormon yang negatif yang cenderung merusak dan yang mengaktifkan bagian otak bagian dalam, sebelah dalam, namanya itu amigdala. Jadi kalau otak sebelah dalam yang sudah aktif, itu yang ada cuma dua pilihannya, yaitu fight or flight gitu ya. Jadi cuman ada pengennya kalau nggak menyerang, kalau nggak nyerang, kalau nggak kabur aja dulu gitu ya. Pengennya kabur, pengennya melarikan diri karena merasa tidak layak gitu. Jadi jangan biarkan amigdala itu yang aktif, tetapi biarkan kita terus-menerus memperkatakan, mengingat-ingat, merasakan, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bisa hidup dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan otak kita bagian depan, otak CEO namanya gitu ya. Kalau pingin jadi CEO, aktifin otak CEO-nya gitu. otak kreatifnya harus diaktifin biar kreatif, dan ternyata banyak kok hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapin gitu. Nah, kalau misalnya dalam keseharian yang saya lihat ya Bu ya, ada orang yang waktu belum bekerja rajin ke gereja bahkan all out, ya. Tapi setelah dapat pekerjaan nggak bisa ke gereja lagi. Alasannya memang karena kerja ya, mau gimana lagi, hidup itu kan butuh juga uang ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu Ibu melihat sebagai seorang pendeta muda juga, sebagai seorang profesional di dunia kerja, melihat hal ini yang sering terjadi di Kota Batam waktu itu? Nah, cari gudang, saya sebenarnya bukan purchasing, harusnya kan itu kerjaannya purchasing gitu ya, untuk keliling cari gudang. Tapi karena perintah dari atasan, ya udahlah saya keliling. Waktu itu keliling Batam, mungkin habis waktu berhari-hari untuk saya searching, saya keliling, lihat-lihat lokasi dan lain-lain sebagainya. Sampai satu ketika saya punya list beberapa gudang yang oke gitu ya. Tetapi ketika saya ajukan ke manajemen waktu itu yang meminta saya untuk mencari gudang, ternyata ditolak itu semua gitu ya. Gudang-gudang itu ternyata dianggap nggak sesuai gitu ya. Nah, singkat cerita, sampai akhirnya saya sudah keluar dari tempat kerja gitu ya. Nah, ketika saya keluar, tahu-tahu dengan lucunya ada orang yang ngobrol-ngobrol sama saya, bilang lagi cari gudang gitu, cari gudang, terus dan dia nggak punya referensi gitu. Dan saya iseng-iseng berhadiah lah, saya pikir oh saya punya kenalan gitu, gimana kalau ini gitu. Dan singkat cerita, begitu saya kasih lihat dan ternyata cocok gitu, dan akhirnya lumayan gitu, dapat marketing fee lumayan banyak gitu. Dan itu hal yang nggak pernah kita duga-duga, nggak pernah kita sangka-sangka gitu. Tuhan itu bisa memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Makanya jangan ragu untuk berteman, punya banyak-banyak teman gitu ya, perluas pergaulan, banyak kenalan, cerita sama siapa aja, jangan eksklusif dan menarik diri gitu ya, tapi banyak-banyak teman, banyak cerita, banyak banyak berinteraksi dengan semakin banyak orang. Dan percayalah, Tuhan itu sanggup untuk mempertemukan kita dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Tuhan itu sanggup membukakan kesempatan-kesempatan yang baru bagi kita di saat kelihatannya 1 juta pintu tertutup rapat buat kita. Nggak usah khawatir, selama ada 1 pintu saja yang Tuhan izinkan terbuka, waktu
satu pintu itu terbuka, berkat yang dari Tuhan itu boom gitu, menakjubkan gitu, luar biasa. Di luar apa yang dapat kita pikirkan, kita harapkan, bahkan di luar dari apa yang dapat kita minta selama ini. Ya. Biasa banget. Ya. Jangan pernah takut ya. Dan yang perlu dijaga itu sebenarnya di sini loh. Pertempuran kita kan yang seringnya di area pola pikir. Kadang-kadang orang jujur tapi hidupnya negatif, terus mengasihani diri sendiri, ngerasa aduh kenapa ya hidupku gini-gini terus. Iya begitu terus lah. Karena kamu ulang-ulang terus kayak gitu ke dirimu sendiri. Ya kamu nggak bangkit-bangkit. Rubah yang kamu bilang sama dirimu gitu loh. Bilang hal-hal yang baik tentang dirimu. Mulai perkatakan terima kasih untuk berkat Tuhan yang besar dalam hidupku. Terima kasih untuk peluang-peluang yang besar dalam hidupku. Tuhan terima kasih kematianmu, karyamu di atas Kalvari itu sesuatu yang besar buat aku, dan aku percaya sesuatu yang besar itu benar-benar terjadi dalam hidupku dan kita akan melihat. Baik. Ya, Bu Dita, Ya. sebenarnya masih banyak yang cuma berhubung keterbatasan Ya, aku ya Bu. Tapi ada quotes nggak yang mau Ibu sampaikan buat sahabat curhat? Tetap terus andalkan kuasa yang tidak terbatas dan kamu akan takjub melihat bagaimana Dia sanggup mengubah kehidupanmu yang penuh dengan keterbatasan untuk melakukan perkara-perkara hebat, dahsyat, ajaib untuk memuliakan namanya. Luar biasa. Terima Ya. kasih banyak Bu Dita. Thank you. buat waktunya, Terima buat kasih. kehadirannya. Tuhan memberkati selalu. Tuhan ya. berkati Anda. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada sahabat podcast Curhat Ya. bersama New Life yang telah menyaksikan siaran ini. Kami percaya nilai-nilai yang dibagikan terus memberkati kehidupan sahabat curhat. Amin. Supaya kehidupan sahabat curhat lebih berarti lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan jangan lupa bila memiliki pergumulan atau permasalahan, hubungi kami di 0819 081 704 kali 1. Dan saksikan terus podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.